Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan seminar proposal dengan judul Karakteristik Verba Pasif Bahasa Madura Dialek Sumeneb, Perspektif Morfosintaksis, untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Bahasa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumeneb. Oke, langsung saja. Latar belakang. Verba merupakan sebuah kategori kata yang secara umum menggambarkan tindakan, keadaan, atau proses. Secara sintaksis, verba memiliki kecenderungan menempati fungsi predikat baik pada struktur kalimat aktif ataupun struktur kalimat pasif. Alasan mengapa memilih meneliti kategori kata bahasa Madura karena masih belum ditemukan teori-teori mengenai verba pasif dalam bahasa Madura yang mengalami proses morfologi dan sintaksis. Dari masalah tersebut, peneliti menganalisis struktur yang relatif jelas sebagai karakteristik verba pasif terlihat jelas. Adapun fungsi kajian pada bidang morfologi baik kata monomorfemik maupun polimorfemik yang dikaitkan oleh proses morfologi berupa afiksasi dan reduplikasi. Penelitian ini layak dilakukan mengingat penelitian terkait dengan kategori kata bahasa Madura relatif terbatas. Dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan aspek morfosintaksis yang melibatkan struktur kalimat pasif. Sebagai berikut, ada penggunaan partikel. Terus yang kedua, bentuk morfologi verba. Yang ketiga, variasi dialek. Dan yang keempat, konteks budaya dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman karakteristik verba pasif dalam bahasa Madura dialek Sumeneb dari perspektif morfosintaksis perlu dipertimbangkan faktor-faktor linguistik dan budaya yang relevan. Oke, selanjutnya rumusan dan tujuan penelitian. Dalam rumusan dan tujuan penelitian tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada rumusan masalah secara umum, ada juga rumusan masalah secara khusus. Rumusan masalah secara umum yaitu bagaimana karakteristik verba pasif bahasa Madura dialek Sumeneb, perspektif morfosintaksis. Terus rumusan masalah secara khusus dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana karakteristik morfologi verba pasif bahasa Madura dialek Sumeneb. Terus yang kedua, bagaimana karakteristik sintaksis verba pasif bahasa Madura dialek Sumeneb. Oke, lanjut. Manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis yang berarti memberikan arahan, tambahan pengetahuan dan pengembangan wawasan mengenai verba pasif. Juga bisa bermanfaat dalam ilmu tentang kajian morfologi dan sintaksis. Selain itu juga bisa mengkategorikan verba pasif dalam bahasa Madura serta mengetahui karakteristiknya. Yang kedua, manfaat praktis. Pada manfaat praktis terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi pembaca, yaitu bagi pembaca penelitian ini dapat dijadikan referensi atau sebagai acuan terhadap penelitian yang serupa. Yang kedua, manfaat bagi peneliti, bagi pribadi. Penelitian ini dapat menambah wawasan atau hasanah ilmu pengetahuan terkait tentang verba pasif. Selanjutnya ada penelitian sebelumnya
yaitu ada dua. Ahmad Faisal 2015 melakukan penelitian tentang sufikasi dalam kurung na dalam bahasa Madura, STKIP PGRI Sumeneb. Dan yang kedua, Olia Nirrofikoh 2016 mengenai segmentasi morfemis bentuk-bentuk jadian dalam bahasa Madura lintas tingkat tutur, STKIP PGRI Sumeneb. Selanjutnya, definisi operasional terbagi menjadi 6. 1. Karakteristik dalam ciri-ciri khusus. 2. Verba atau kata kerja adalah semua kata yang menyatakan perbuatan, baik aktif ataupun pasif. 3. Verba pasif adalah verba yang secara morfosintaksis menjadi predikat klausa atau kalimat pasif. Yang keempat, bahasa Madura merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Pulau Madura. Dalam hal masyarakat, penggunaan bahasa Madura di Sumeneb. Dialek adalah suatu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur yang mempunyai ciri-ciri relatif sama serta letak geografis daerah. Yang keenam, morfosintaksis adalah istilah dalil linguistik yang digunakan untuk merujuk pada kategori gramatikal yang secara bersama mempertimbangkan kriteria morfologi atau sintaksis. Selanjutnya, penelitian yang relevan sama juga mengambil dari Ahmad Faisal dan Olia Nirrofikoh. Selanjutnya, kerangka berpikir. Verba pasif bahasa Madura dialek Sumeneb terbagi menjadi dua teori. Yang pertama ada teori morfologi dan yang kedua ada teori sintaksis. Dalam teori morfologi terdapat 3 bagian. Yang pertama satuan gramatikal, yang kedua pembentukan kata, dan yang ketiga kategori kata. Dalam teori sintaksis terbagi menjadi 3. Yang pertama satuan gramatikal, dan yang kedua fungsi sintaksis vitae, dan yang ketiga peran semantik. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan teoritis. Adapun penelitian ini dalam pendekatan metodologis menggunakan pendekatan deskriptif, yang mana deskriptif ini nanti menjabarkan dan menjelaskan secara sejelas-jelasnya dari penelitian ini. Selanjutnya, proses penelitian. 1. Tahapan penelitian. Penelitian sebagai observer pada observasi awal yang tujuannya guna mengetahui fenomena kebahasaan, daya tarik, dan permasalahan yang terdapat dalam penggunaan verba pasif bahasa Madura. 2. Tahap pengumpulan data. Peneliti sebagai pengumpul data, pengklasifikasi data, dan pengkodifikasi data sesuai kepentingan analisis. 3. Tahap analisis data. Penelitian sebagai penentu metode dan teknik analisis data sekaligus penganalisis data. 4. Tahap pelaporan. Peneliti sebagai penulis hasil penelitian ini sekaligus yang mempertanggungjawabkan. Selanjutnya, jenis penelitian. Pada pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan rumus atau angka-angka, tetapi berupa kata-kata. Adapun pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan karakteristik verba pasif bahasa Madura, perspektif morfosintaksis. Data dan sumber data terbagi menjadi 2, yaitu 1. Data penelitian ini
bahasa tulis berbahasa Madura, yakni verba pasif yang terdapat dalam konstruksi klausa atau kalimat berbahasa Madura dialek Sumenep. Dan yang kedua, sumber data penelitian ini didapatkan dari cerita rakyat dari Madura, bahasa Madura, dengan menggunakan metode tertentu baik berupa media ataupun buku. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data, yaitu dengan metode simak. Yang terakhir, analisis data. Analisis data digunakan dalam upaya menggunakan kaidah dalam tahapan analisis data. Ada dua, yaitu metode padan dan metode agih. Namun dalam penelitian yang berjudul karakteristik verba bahasa Madura dialek Sumenep ini menggunakan metode agih. Metode agih adalah salah satu metode distribusi atau alokasi sumber data seperti barang atau informasi di antara sekelompok atau entitas. Metode ini juga bisa digunakan untuk membagi atau menyebarkan sesuatu secara merata atau sesuai dengan kriteria tertentu. Agih juga dalam bahasa Indonesia berarti membagi atau menyebarkan. Contoh penerapan metode agih adalah dalam pembagian hasil keuntungan, pemberian bantuan sosial, atau pengalokasian sumber daya dalam proyek-proyek tertentu. Pemilihan metode agih tergantung pada tujuan, nilai, dan konteks spesifik dari distribusi yang diinginkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.